Baik, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Diana Nahak dengan NIM 19010600142 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kategori dan model biomembran sel. Baik, kita masuk pada agenda pembahasan. Di sini terdapat 4 agenda pembahasan. Yang pertama, biomembran plasma. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan biomembran plasma tersebut. Agenda yang kedua, biomembran sitoplasma. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan biomembran sitoplasma. Agenda yang ketiga, tentang biomembran nukleus. Saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan biomembran nukleus. Agenda yang terakhir atau agenda yang keempat, model biomembran. Bagaimana model dari biomembran tersebut. Kita masuk pada penjelasan biomembran plasma. Membran plasma adalah bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma akan menyeleksi zat mana yang bisa dilalui dan zat mana yang tidak dapat dilaluinya. Di sini membran plasma memiliki beberapa fungsi lain, yang diantaranya adalah 1. Melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi. Yang ketiga, penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Yang berikutnya tentang biomembran sitoplasma. Bagian ini terdiri dari protein, karbohidrat, air, mineral, lemak, dan vitamin. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting. Bagian ini selalu bergerak dikarenakan kandungan yang ada di dalamnya. Sitoplasma bergerak secara acak dipengaruhi oleh muatan ion. Pergerakan sitoplasma bisa disebut dengan gerakan Brown. Baik, pada bagian yang berikutnya yaitu bagian sitoplasma. Bagian-bagian dari biomembran sitoplasma adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma menyerupai kantong kempis yang berlapis-lapis. Fungsi lainnya adalah mengangkut enzim tertentu dan protein lain menembus membran plasma dan keluar dari sitoplasma dalam proses sekresi. Yang berikutnya, vakuola. Membran tunggal yang sangat penting pada sel tumbuhan dan sel cendawan adalah membran yang menyelimuti vakuola. Yang berikutnya, oleosom. Oleosom berbentuk bulat dan diselimuti oleh setengah membran yang mungkin berasal dari retikulum endoplasma. Kisaran diameternya antara 0,5 sampai 2,0 nanometer. Oleosom sebagian besar berisi bahan berlemak dan menjadi pusat sintesis dan penyimpanan lemak. Yang berikutnya, mitokondria. Mitokondria memiliki sistem membran dalam yang berlipat-lipat, diselimuti oleh membran luar yang halus. Membran luar dan membran dalam sangat berbeda. Yang berikutnya, plastid. Plastid merupakan struktur khusus, diselimuti oleh sistem membran rangkap. Membran dalamnya tidak berlipat-lipat. Plastid ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna. Baik, yang berikutnya tentang biomembran nukleus. Nukleus dikelilingi oleh 2 membran, di mana ketebalan membran luar adalah 7,5 sampai 10 nanometer. Sedikit lebih tebal dari membran dalam yang tebalnya 7,5 nanometer. Kedua lapis membran ini dipisahkan oleh ruang perinukleus yang lebarnya 10 sampai 40 nanometer, sehingga tebal seluruh membran nukleus ialah 25 sampai 75 nanometer. Membran nukleus mempunyai banyak pori atau bersegi 8 dan berdiameter kira-kira 70 nanometer. Yang berikutnya, perkembangan model biomembran. Model membran sel yang diakui saat ini adalah model membran sel Singer dan Nicholson atau model membran mosaik cair. Model membran sel telah
dalam beberapa dekade terakhir ini. Model membran menurut Overton dan Langmuir, suatu lipida terdiri dari molekul yang memiliki bagian polar atau hidrofilik dan nonpolar atau hidrofobik. Apabila diteteskan pada air, maka lipida tersebut meluas membentuk lapisan monomolekul. Bagian hidrofilik setiap molekul mengarah pada air, sedangkan bagian hidrofobiknya menjauhi air. Yang berikutnya, model membran menurut Plough. Lapisan luar protoplasma pada sel tumbuhan adalah suatu lapisan elastis yang berbeda dari bagian lain di sitoplasma yang disebut dengan plasmalemma atau membran plasma, yang merupakan suatu satuan fisik yang memiliki suatu organisasi molekul yang dapat memisahkan membran plasma dari bagian lain sel. Model membran menurut Gotter dan Grendel. Membran sel terutama dibentuk dari molekul lipida biomolekuler. Ujung polar molekul lipida pada suatu lapisan terorientasi keluar, sedangkan ujung polar lipida pada lapisan lain terorientasi ke arah dalam atau mengarah ke sitoplasma. Model membran menurut J.F. Daniel dan E.N. Hervey. Membran plasma terdiri atas dua fase, yaitu fase cair dan fase minyak. Bagian lipida yang hidrofobik berorientasi ke arah fase cair. Protein terhidrasi bekerja sebagai suatu buffer, diantaranya kepala lipida yang hidrofilik dan fase cair. Model membran menurut Danieli dan Devson. Membran plasma terdiri atas dua lapisan lipida protein. Molekul-molekul lipida amfifatik berorientasi dengan daerah hidrofobik ke arah fase minyak, dan permukaan lain berorientasi ke arah lingkungan eksternal. Yang berikutnya, model membran menurut Robertson. Membran plasma merupakan struktur berlapis 3 yang terdiri atas dua lapisan terluar yang padat terdiri atas protein dengan tebal masing-masing 2,0 nanometer dan lapisan tengah berupa lipida dengan tebal 3,5 nanometer. Yang berikutnya, model menurut Singer dan Nicholson. Membran plasma terdiri atas satu lapisan lipid ganda yang dikelilingi oleh protein globular. Protein globular ada yang tertanam pada matriks membran dan ada yang terikat pada permukaan polar lipida. 2. Protein membran berada pada keadaan tersebar, bukan suatu lapisan yang bersinambungan. Protein yang terikat pada permukaan polar lipida disebut protein prefer atau protein ekstrinsik. Sedangkan protein yang tertanam pada matriks atau menembus lapisan lipida tersebut protein integral atau protein intrinsik. Yang keempat, protein prefer dan integral yang berkaitan dengan molekul gula disebut glikoprotein. Sedangkan molekul lipida yang berikat dengan gula disebut glikolipida. Yang berikutnya, model membran menurut Unwin dan Henderson. Protein membran yang terdapat pada membran sel sebagian besar mengandung segmen transmembran. Kebanyakan protein disebut memiliki struktur utama satu atau lebih urutan hidrofobik yang menjangkau lipid bilayer. Segmen transmembran ini merupakan jangka protein untuk membran dan mempertahankan keselarasan dan keseimbangan dalam lipid bilayer. Baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.